hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja nanti. Tidak harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini, pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sylvester bisa dijemput paksa ya, karena ini sudah jelas-jelas di depan mata begitu kan ya. Kalau tidak datang hari ini, bisa saja ini akan diciduk begitu, akan diciduk paksa begitu kan ya. Ini sudah diungkapkan oleh oleh Kapus Penkum ya, Kejagung ya. Di situ sudah menjelaskan bahwa apa yang kemudian menjadi permasalahan besar terhadap Tom Lem kepada Sylvester begitu kan ya, maka kemudian akan dijemput paksa begitu. Dan bahkan para penegak hukum begitu kan ya, dan bahkan para pakar hukum mengatakan ini sudah ingkrah. Walaupun sudah ingkrah, tapi pada kenyataannya ini harus benar-benar dihukum begitu kan ya, harus benar-benar dihukum. Nampaknya pertanyaannya sekarang, kok bisa kuat Sylvester ini? Siapa yang melindungi Sylvester? Ngeri bos, ini ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Makanya secara tidak langsung begitu kan, apa yang kemudian menjadi isu-isu besar sekarang ini, menjadi masalah besar dan kasus besar hari ini ya harus benar-benar dituntaskan begitu kan. Inilah salah satu rekam jejak yang kemudian disampaikan oleh oleh Sylvester ya, seperti ini. Jadi jangan lagi kita terpancing Bapak Ibu, dan jangan kita dibenturkan dengan Presiden Jokowi. Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita mundurkan Yusuf Kala, JK, karena JK yang saudara-saudara menggunakan rasisme, menggunakan isu SARA untuk memenangkan Anies Sandi, betul? Dan untuk kepentingan Yusuf Kala 2019 dan untuk kepentingan korupsi keluarga Yusuf Kala. Jadi kalau Yusuf Kala bilang yang kaya orang Chinese dan orang Kristen itu adalah fitnah. Bapak Ibu tahu yang orang miskin di Jawa itu adalah orang Islam banyak, yang di orang Kristen juga banyak. Di NTT yang miskin orang Kristen, yang miskin di Papua orang Kristen, yang miskin di Bali adalah orang Hindu. Jadi kenapa kita miskin? Kita miskin karena perbuatan orang-orang seperti Yusuf Kala. Mereka korupsi, mereka nepotisme, mereka hanya memperkaya keluarganya saja. Bapak Ibu lihat, Halim Kala kaya raya, Abu Rizal kaya, Bakri kaya raya. Itulah tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Sylvester ya. Nampaknya dengan pernyataan-pernyataan seperti ini sudah jelas tahun 2019 sampai sekarang 6 tahun masih lolos. Siapa yang melindungi Sylvester itu begitu? Kalau sudah ada perdamaian tapi tidak bisa menghapus hukum yang sudah berjalan dan divonis 1,5 tahun. Nah, nampaknya begitu hal-hal seperti ini orang-orang akan menganggap bahwa begitu kan apa yang terjadi selama ini kepada Sylvester, maka ini harus sesuai dengan prosedur hukum begitu. Ini Kejagung juga mengatakan Sylvester Matutina wajib dipenjara meski klaim damai dengan Pak JK. Iya, karena ini sudah fitnah begitu kan, bahwa Pak JK dianggap membawa isu SARA pemenangan Anies Baswedan dengan Pak Sandi 2017 kalau nggak salah begitu kan. Dan pada akhirnya tidak berdasarkan fakta dengan realita, maka Sylvester ini asal keluar-keluar aja begitu. Makanya siapa yang menyebarkan polarisasi dulu sejak 2017 kalau bukan pendukung-pendukung mereka? Ya, mereka begitu kan. Waktu itu masih ada kekuatan ya bersama rivalnya, yaitu Presiden Prabowo. 2019 juga sama mereka. Justru yang mengkritik besar-besaran memainkan isu SARA begitu kan ya. Justru menurut saya pribadi para ternak-ternak itu begitu. Dan anehnya Kejagung agak lucu sebenarnya ini. Komisi ya Kejaksaan tak tahu soal Sylvester Matutina belum ditahan dalam kasus fitnah. Karena agak lucu pada akhirnya begitu. Kok bisa-bisanya masih beralibi seperti itu begitu kan ya.
Kira-kira kalau nggak tahu gitu dapat hukuman apa ya? Ini ya, jangan lalu kemudian ya berani kejaksaan ini berani kepada Tom Lembong begitu kan ya, tapi tidak berani untuk menangkap Sylvester begitu. Kasus sudah ingkrah kok masih berkeliaran di luar. Bahkan sekarang malah dapat kursi ya komisaris BUMN ya. Kalian jangan bercanda lah kalau penegak hukum. Ini komentar salah satu netizen begitu kan. Jadi saya kira sudah ingkrah sejak tahun 2019, yang seharusnya ditahan malah bebas, punya panggung, wirawiri sana sini di depan televisi begitu. Dan bahkan anehnya mendapatkan jabatan komisaris. Logikanya gimana negara kita ini? Erick Thohir ini gimana Erick Thohir? Jadi saya kira ya karena negara kita sudah seperti ini maka Prabowo harus membasmi ini semua begitu kan ya. Jangan sampai lepas nih orang. Negara hukum harus benar-benar ditegakkan. Harus transparansi pada keadilan. Siapapun harus sama di mata hukum begitu. Baik mantan presiden kek, baik termol kek, baik siapapun begitu kan ya. Jangan lalu kemudian hukum itu tajam kepada oposisi ya, tapi tumpul kepada koalisi. Ngeri kan, ngeri sedap bos. Jadi saya kira ini sudah himbauan begitu bahwa Kejaksaan Agung menegaskan ya akan mengeksekusi penjara untuk Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu, yakni Sylvester Matutina, itu bersifat wajib. Ya, meski sudah mengklaim ya sudah ada perdamaian dengan Presiden Pak JK dengan Wakil Presiden Pak JK pada waktu itu, ini kan sudah ingkrah, sudah divonis atas kasus pencemaran nama baik terhadap Pak JK. Jadi ini tidak bisa menghapus begitu kan ya, kalau sudah ingkrah, kalau sudah divonis seperti itu begitu. Makanya Sylvester ini akan dieksekusi oleh jaksa ya, eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Diklaim ya damai dengan Pak JK tidak bisa membatalkan vonis itu. Nah, karena sudah vonis begitu kan ya. Makanya ini kejaksaan belum memastikan sebenarnya mau dijemput kapan ini Sylvester ini, belum memastikan begitu. Tapi segera akan ditahan. Nampaknya kalau tidak segera ditahan, maka akan menjadi citra buruk kepada Kejaksaan Agung. Yang jelas-jelas sekarang trustnya di masyarakat sangat percaya kepada Kejagung begitu kan ya. Tolong Kejagung, tolong ya. Jangan sampai ini kepercayaannya masyarakat turun kepada Kejagung ya. Karena sekarang ini KPK dengan Kejagung ini posisi lagi trustnya dipercaya begitu kan. Walaupun lebih tinggi Kejagung dibandingkan dengan KPK. Saya kira perlulah untuk memberantas ini semua begitu kan ya. Maka kalau Kejagung tidak berani, bagaimana dengan kasus Tom Lembong begitu? Kasus Tom Lembong berani aja, kenapa Sylvester tidak berani kok begitu? Jadi saya kira ini bukan soal soal berani atau tidak begitu kan, tapi soal siapa yang kemudian masih berbelit-belit sana sini begitu. Seharusnya sudah divonis, sudah dihukum begitu kan ya. Makanya melalui resmi Mahkamah Konstitusi atau MA, Sylvester Matutina ini divonis 1 tahun 6 bulan atas kasus pidana ya umum tahun 2019. Ini sejak lama begitu kan ya. Sejak lama dengan putusan Mahkamah Konstitusi 287 ya K per garing ya PED garing 2019. Sudah lama ini begitu. Makanya dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Sylvester dikenakan dakwaan pertama pasal 311 ayat 1 KUHP dan dakwaan kedua pasal 310. Sudah jelas bro, ini sudah masuk nih barang begitu kan ya. Sudah masuk ini barang. Sudah jelas di situ begitu dakwaannya. Tapi kenapa kok masih berkeliaran? Kok masih aman-aman aja? Ada apa begitu? Siapa yang melindungi Sylvester ini? Siapa yang melindungi coba begitu kan? Jadi saya kira inilah pertanda bahwa di negara kita begitu tidak ada lagi orang-orang yang kuat. Ya kalau salah ya salah begitu kan. Ini info klaim akur ya dengan JK cuma tipu-tipu. Kejagung siap kirim Sylvester Matutina ke BUI. Nah, ini seharusnya sudah dipenjara. Seharusnya sudah dipenjara begitu kan ya. Biar apa? Biar tahulah begitu kan. Yang mana yang kemudian orang-orang yang dilindungi, mana orang-orang yang kemudian salah dan sebagainya begitu ya. Bahkan Sylvester Matutina ini belum ditahan ya. PBHI mengatakan kepemimpinan Jokowi memang banyak politisasi hukum.
Jadi saya kira bahwa kembali ke era pemimpinnya begitu kan ya. Era Jokowi siapa yang kemudian apa namanya yang tidak dapat jabatan? Semuanya anak buahnya, semua para termol-termolnya begitu kan. Sebagian besar dapat komisaris. Dapat ini, dapat itu begitu. Ngeri kan? Akhirnya pada akhirnya terkesan masyarakat ya di era kepemimpinan Jokowi begitu kan ya, terkesan bagi-bagi jabatan. Terkesan ada orang-orang yang kemudian masuk di situ karena modal ngotot saja, modal keluar-keluar saja dapat komisaris misalnya. Jadi saya kira dicap seperti itu begitu. Nah, semuanya tergantung dari pemimpinnya. Makanya Prabowo jangan lagi kemudian dicap seperti itu begitu kan ya. Karena saya kira dengan adanya seperti maka harus benar-benar ditegakkan begitu ya. Apa yang kemudian disampaikan oleh apa namanya oleh Anang Supriyatno ya, Supriyatna begitu kan, Kapus Penkum Jagung sudah mengatakan akan segera begitu ya. Kalau tidak bisa datang begitu kan, maka akan diciduk atau dijemput paksa di situ begitu. jadi satu persatu orang-orang Jokowi begitu kan ya sudah tidak punya kekuatan apa-apa ya. Satu persatu di situ begitu. Makanya rekam jejak dulu mengatakan begitu keluar-keluar sana sini seolah-olah punya kekuatan karena masih mengandalkan junjungannya begitu. Dan sekarang kita lihat saja bahwa nampaknya begitu kan ya, seorang Jokowi bisa saja ini cuci tangan begitu kan ya. Karena satu-satunya yang paling vokal, paling kritik, paling berani adalah Sylvester. Satu-satunya begitu kan ya. Kalau yang lain seperti Projo sudah ya bisa saja meninggalkan Jokowi begitu kan. Seperti yang lain bisa saja begitu. Karena dapat kekuasaan ya, dapat kekuasaan. Mau tidak mau harus ikut Prabowo dong ya, biar aman juga lah. Jadi saya kira taktik dari Projo itu bagus begitu kan ya. Ya kenapa? Karena yang kemudian kita lihat bahwa kalau ingin jabatan sana sini begitu, ikutlah siapa yang mau bawa begitu kan ya. Lupakan yang lama. Jokowi saja bisa meninggalkan PDIP kok begitu kan, apalagi anak buahnya, kan itu logikanya. Jadi saya kira bahwa dengan kasus-kasus seperti ini, ya Sylvester bisa saja ya dijemput paksa oleh Kejagung begitu kan ya. Karena sudah ingkrah, sudah divonis sana sini begitu, tapi aman-amannya. Pertanyaannya masyarakat, selama masih ada cawe-cawe, selama ada orang yang melindungi atau termol-termol di situ, aman-aman aja. Ya, mau spekulasi masyarakat bisa apa? Presiden Prabowo bisa apa kalau ini tidak ditahan? Jangan kemudian nanti minta amnesti ya. Misalnya begitu, misalnya ya. Misalnya, coba kita baca komentar-komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra ya. Sang pidana penyebar fitnah terhadap Yusuf Kala sudah divonis tapi tidak dipenjara era Jokowi. Gimana ini hukum Indonesia? Sudah jelas begitu dengan putusan seperti ini begitu kan ya. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian kenapa putusan apa namanya Sylvester Matutina 1,5 tahun itu belum dipenjara hari ini. Ada apa begitu kan ya? Ini yang mesti dipertanyakan oleh masyarakat. Padahal sudah jelas-jelas di depan mata begitu. Ya nggak tahu lagi mau gimana lagi bangsa kita dan negara kita begitu. Kalau toh pada hakikatnya semua di mata hukum ada perbedaan. Karena ini ada orang ini, karena ini ada relawannya ini. Ya tiba-tiba di mata hukum tidak sama. Ini apakah ini hukum sudah benar-benar ditegakkan? Semuanya tergantung presiden. Kalau presiden memerintahkan, bisa semuanya begitu kan. Apa yang tidak bisa begitu? Ya, kalau masih presidennya dan kejaksanya biasa diintervensi, ya ini saya kira aman-aman aja begitu. Semoga saja tidak bisa diintervensi apapun begitu kan ya. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian dilakukan oleh kejaksaan, harus jemput paksa kalau tidak datang. Ini sudah jelas begitu kan ya. Pak Mahfud MD sudah memberikan keterangan sejelas-jelasnya di situ begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.